sebagai tema khutbah khatib pada kesempatan yang berbahagia ini, bekal menuju kematian. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Jangankan kita manusia, malaikat Israel yang kerjanya mencabut nyawa setiap hari, bahkan setiap menit ratusan orang yang dicabut nyawanya, dia pun juga merasakan kematian. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat Israel, siapakah yang masih hidup?" Kemudian ketika seluruh manusia dicabut nyawanya, Allah bertanya kepada malaikat Israel, "Siapakah yang masih hidup?" Kemudian malaikat Israel menjawab, "Yang masih hidup ya Allah adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil." Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Israel, cabut nyawa mereka. Kemudian Allah bertanya lagi, siapakah yang masih hidup? Kemudian malaikat Israel menjawab, saya ya Allah, cabut nyawamu. Kemudian malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hari-hari yang kita lalui, bahkan minggu yang kita lalui, dan sudah kita lalui pula tahun 2020, itu sebenarnya kaum muslimin di sisi Allah Subhanahu wa taala berkurang jatah hidup kita. Seandainya kemarin umur kita 18, kalau seandainya kemarin umur kita 18 tahun, bertambah tahun menjadi 19 tahun. Di sisi Allah berkurang. Seandainya jatah hidup kita tinggal 20 misalnya, bertambah tahun, berkuranglah jatah hidup kita menjadi 19 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkurang, berarti kita ini semakin dekat dengan kematian. Imam Al-Ghazali pernah mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, tahukah kalian apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?" Maka murid-muridnya menjawab, yang paling dekat dengan diri kita adalah anak, istri, tetangga. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, jawaban itu benar, tapi yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian. Kita tidak tahu kapan ajal, kapan masa, kapan malaikat Israel itu akan bertamu ke rumah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila sudah datang ajal, apabila sudah datang masanya kepada kita, tidak bisa dimundurkan walaupun sedetik, tidak bisa dimajukan walaupun sedetik. Oleh karena itu kaum muslimin, persiapkan bekal kita, persiapkan amal kita sebelum kita menempuh yang namanya kematian. Jangan sampai nanti kita menjadi orang yang menyesal di akhirat, di kubur kita menyesal. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, mereka itu menyesal sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, balikkan kami ke dunia ya Allah, walaupun 1 hari 2 hari, kami ingin bersedekah ya Allah, kami ingin beramal soleh ya Allah. Akan tetapi penyesalan mereka tidak dikabulkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat, di alam barzah, orang yang sedikit amal ibadahnya akan menyesal. Jangankan di alam barzah, jangankan di akhirat nanti, ketika sakaratul maut saja sudah banyak yang menyesal. Suatu ketika ada seorang sahabat meninggal dunia, kemudian Rasulullah antar sampai ke kuburannya. Selesai dikubur, kemudian sepulang dari kuburan itu, Rasulullah bertanya kepada istri sahabatnya, "Wahai istri sahabatku, apa pesan suamimu sebelum meninggal dunia?" Kemudian istri sahabatnya ini menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada ya Rasulullah. Suamiku tidak meninggalkan pesan. Akan tetapi ada 3 kalimat yang ia katakan. Aku tidak tahu ya Rasulullah apa makna yang 3 kalimat ini ya Rasulullah." Kemudian istrinya menceritakan, "Suamiku sebelum meninggal dunia, dia berkata, andaikan lebih lama lalu terputus." Kemudian yang kedua dia mengatakan, andaikan yang baru lalu terputus. Yang ketiga, andaikan semuanya lalu terputus. Kemudian suamiku menghembuskan nafas terakhirnya, "Ya Rasulullah, aku tidak tahu apa maksud 3 kalimat ini. Apakah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya adalah dahsyatnya sakaratul maut?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia itu sakaratul maut, Allah perlihatkan amal pahala atas amal yang ia kerjakan, balasan amal yang ia kerjakan. Makanya ulama mengatakan, ketika manusia itu sakaratul maut, pintu taubat akan ditutup. Allah perlihatkan seluruh balasan amal yang ia lakukan di atas dunia. Kalau ada orang meninggal dunia tersenyum, itu subhanallah, itu berarti husnul khotimah. Ada orang yang meninggal dunia sambil tersenyum, itu berarti husnul khotimah. Kenapa? Karena sakaratul maut itu adalah paling sakit dalam riwayat. Kalau ada ibu-ibu yang melahirkan, itu tidak kalah sakitnya dengan sakaratul maut. Kalau ada ibu-ibu yang melahirkan sambil tersenyum, mungkin tidak ada kita temukan. Tidak ada ibu-ibu itu melahirkan sambil tersenyum. Tapi kalau ada orang yang meninggal dunia sambil tersenyum, Allah sudah perlihatkan balasan amal yang ia lakukan. Kayak ulama kita itu Syekh Ali Jabir, itu kata Ustadz Agim, wajahnya tersenyum berseri, kita yakin dia adalah husnul khotimah, dia habis Quran. Lanjut ke cerita yang tadi, kata Rasulullah, mungkin suamimu mengalami itu. Suamimu yang pertama mengatakan, andaikan semuanya. Saat itu suamimu ingin melaksanakan salat Jumat. Di tengah perjalanan dia menemui orang buta. Kemudian orang buta ini dituntun sampai ke masjid dan melaksanakan salat Jumat. Ketika sahabat ini sakaratul maut, timbul penyesalannya. Allah perlihatkan balasan pahalanya, ternyata besar. Kemudian dia ingin kembali ke dunia, ingin rasanya menjemput orang buta itu dari rumah, kemudian dituntun ke masjid. Selesai dari masjid, dituntun lagi sampai ke rumahnya. Dia mampu melakukan itu setiap hari. Timbul penyesalannya, andaikan lebih lama. Kemudian suamimu mengatakan, andaikan yang baru. Suatu ketika suamimu ingin berangkat ke masjid di waktu subuh yang cuacanya sangat dingin. Dia memakai jaket 2 lapis. Yang pertama yang ia pakai adalah jaket yang baru. Yang kedua, dia pakai jaket yang lama.
Kemudian dikasihlah jaket yang lama ini kepada orang yang kedinginan tadi. Ketika sahabat ini sakaratul maut, Allah perlihatkan balasan amal ibadahnya. Sungguh luar biasa. Andaikan dia mengasihi yang baru itu, mungkin pahalanya lebih besar. Yang terakhir, sahabatnya ini mengatakan, andaikan semuanya. Ketika suamimu pulang dari masjid, kemudian kamu menghidangkan sebuah roti. Oleh suamimu, ketika datang tamu, dia bagi 2 roti itu. Setengah untuknya, setengah untuk tamu. Itu balasannya luar biasa. Ketika sahabat ini sakaratul maut, Allah tampakkan balasan pahalanya, timbul penyesalannya. Andaikan seluruhnya yang ia kasih, mungkin pahalanya jauh lebih besar. Oleh karena itu kaum muslimin, sahabat Nabi yang tadi, yang kerjanya dari masjid ke masjid, masih menyesal ketika sakaratul maut. Bagaimana dengan kita yang banyak kealpaan mungkin, yang solatnya masih kurang? Oleh karena itu kaum muslimin, selagi kehidupan Allah berikan kepada kita, kesehatan, kesempatan untuk beramal Allah berikan kepada kita, mari kita persiapkan bekal untuk menuju kematian. Sediakan payung sebelum hujan, sediakan amal sebelum menempuh kematian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.